Di tengah memanasnya hubungan dengan India, Pakistan dilaporkan tengah melakukan uji coba rudal permukaan ke udara jarak pendek yang disebut Abdali. Namun sepertinya ada pesan tersembunyi yang lebih dalam yang dimaksudkan oleh Pakistan dalam pengujian kali ini. Tapi apakah itu? Pihak militer Pakistan menyatakan jika latihan ini bertujuan untuk menguji kesiapan operasional pasukan serta mengevaluasi fitur teknis utama dari sistem rudal tersebut, seperti sistem navigasi dan kemampuan manuver yang ditingkatkan. Latihan ini pun disaksikan langsung oleh petinggi militer dan ilmuwan dari lembaga strategis Pakistan, yang menunjukkan jika ini bukan sekedar latihan teknis biasa, tetapi juga pertunjukan kekuatan yang dirancang dengan sangat serius. Rudal Abdali atau yang juga dikenal sebagai HETF-2 merupakan rudal balistik jarak pendek dengan jangkauan sekitar 450 km. Dirancang oleh lembaga antariksa Pakistan Suparco, rudal ini sudah dioperasikan sejak tahun 2005 dan merupakan versi lanjutan dari HETF-1. Salah satu fitur unggulan rudal ini adalah sistem peluncuran menggunakan kendaraan TEL atau Transporter Erector Launcher yang memungkinkan rudal ini dipindahkan dan diluncurkan secara cepat dan fleksibel. Dengan panjang 6,5 meter, diameter 0,56 meter, dan berat 1.750 kg, Abdali membawa hulu ledak seberat 250 hingga 450 kg yang bisa berupa bahan peledak konvensional maupun nuklir. Rudal ini menggunakan propelan padat satu tahap dan sistem navigasi inersia dengan tingkat presisi sekitar 150 meter dari target. Jadi dengan pengujian rudal ini, Pakistan seolah mengirimkan sinyal kuat jika mereka siap membalas jika ada tindakan militer dari India. Tapi jika dicermati, nama rudal ini penuh dengan syarat makna. Bukan tanpa alasan, rudal ini dinamai Abdali. Nama tersebut diambil dari Ahmad Shah Abdali, seorang penguasa Afghanistan dari abad ke-18 yang dikenal karena invasinya ke wilayah anak benua India. Meskipun Abdali juga pernah menyerang wilayah yang kini menjadi bagian dari Pakistan modern, tapi nama ini tetap dipilih karena simbolismenya, yaitu menyerang India dari barat. Menariknya, ini bukan pertama kalinya Pakistan menamai senjata mereka dengan nama penyerang asing yang pernah menjajah India. Praktek ini telah menjadi bagian dari strategi komunikasi politik dan militer Pakistan sejak lama. Tujuannya jelas untuk mengirimkan pesan jika kekuatan militer mereka ditujukan pada musuh utama, yaitu India. Kalau kita perhatikan, Pakistan memang mempunyai pola dalam penamaan sistem persenjataannya. Banyak di antara rudal dan kapal perang mereka yang dinamai berdasarkan tokoh-tokoh sejarah Muslim yang menyerang India. Pertama ada rudal Ghaznavi atau HETF-3 yang diambil dari Mahmud dari Ghazni, tokoh yang menurut catatan sejarah melakukan 17 invasi ke India pada abad ke-11. Kemudian rudal Gauri merujuk pada Muhammad Ghori, penakluk India Utara dari abad ke-12 dan pendiri awal Kesultanan Delhi. Selanjutnya ada rudal Babur yang diambil dari pendiri Kekaisaran Mughal yang memulai penaklukan India dari Afghanistan. Lalu ada Alamgir, nama salah satu kapal perang Pakistan yang berasal dari nama gelar Aurangzeb, seorang Raja Mughal yang dikenal karena kebijakannya yang keras terhadap umat Hindu India. Ada pula pelabuhan yang dinamai Muhammad bin Qasim, jenderal Arab yang menaklukkan Sind pada abad ke-8 dan menjadikan kawasan tersebut sebagai bagian dari kekhalifahan Umayyah. Semua nama-nama ini tentu mempunyai satu benang merah. Mereka semua adalah tokoh asing yang pernah menyerang dan menaklukkan India. Uniknya, tak satupun senjata Pakistan dinamai pahlawan lokal yang berasal dari wilayah yang sekarang menjadi Pakistan. Ini memperlihatkan pilihan ideologis yang kuat dari negara tersebut dalam membentuk narasi nasional. Tapi kenapa Pakistan melakukan hal ini? Jawabannya bisa dilihat dari akar pembentukan negara tersebut. Pakistan didirikan berdasarkan teori dua negara, yaitu jika umat Islam dan Hindu di India tidak dapat hidup berdampingan sebagai satu bangsa, maka penamaan senjata dengan tokoh-tokoh Islam yang menyerang India dimaksudkan sebagai pembenaran simbolis atas teori ini. Lebih dari itu, penamaan senjata ini juga berfungsi sebagai alat pembentukan identitas nasional. Dengan menggunakan nama-nama dari sejarah Islam dan bahasa Arab atau Persia, Pakistan menunjukkan jika mereka mengidentifikasi diri dengan dunia Islam global, bukan dengan sejarah lokal yang mencakup Hindu, Buddha, atau Sikhisme.
Satu lagi hal yang menarik adalah penggunaan bahasa dalam penamaan senjata. Pakistan cenderung menghindari penggunaan bahasa lokal seperti Punjabi, Sindhi, Balochi, atau Pashto. Sebaliknya, mereka lebih memilih kata-kata dari bahasa Arab atau Persia. Misalnya, Nasr berarti kemenangan dalam bahasa Arab, Ababil berarti burung pipit, simbol dari kisah keajaiban dalam Islam, dan Shahin, burung elang dalam bahasa Persia. Pilihan ini menunjukkan bahwa bagi negara tersebut, bahkan penggunaan bahasa lokal bisa dianggap terlalu terkait dengan masa lalu pra-Islam. Ini mencerminkan proses Islamisasi mendalam terhadap identitas nasionalis Pakistan. Sementara itu, India memiliki pendekatan yang berbeda. Meskipun India punya banyak pahlawan dari sejarah yang pernah melawan penyerbu Muslim seperti Chhatrapati Shivaji, Maharaja Pratap, dan Guru Gobind Singh, tapi India tidak secara eksplisif menamai senjatanya berdasarkan nama-nama tersebut. Sebaliknya, India memilih nama-nama yang berasal dari bahasa Sanskerta dan dari warisan epik serta mitologi kuno, seperti Agni untuk rudal balistik jarak jauh yang berarti api, Prithvi untuk rudal permukaan ke permukaan yang berarti bumi, Akash untuk rudal permukaan ke udara yang berarti langit, Tejas untuk pesawat tempur ringan yang berarti cahaya, dan Arihan untuk kapal selam bertenaga nuklir yang berarti penakluk musuh. Nama-nama ini tidak memiliki konotasi agresif terhadap kelompok agama tertentu, melainkan bersifat simbolis dan filosofis. Bahkan kapal-kapal laut India dinamai dengan istilah Persia seperti Bahadur yang berarti berani dan Bulan yang berarti tinggi atau mulia. Ini menunjukkan jika India juga memiliki keterbukaan terhadap berbagai budaya. Ini karena India memang negara sekuler secara konstitusional, sehingga memilih untuk tidak mengaitkan identitas militernya dengan narasi agama atau konflik sejarah antar golongan. Perbedaan dalam penamaan sistem persenjataan ini tentu mencerminkan nilai dasar dari masing-masing negara. Pakistan sejak awal berdiri berdasarkan semangat keislaman dan pemisahan identitas dari India, maka senjata mereka digunakan sebagai simbol penguatan ideologi tersebut. Di sisi lain, India lebih memilih pendekatan inklusif. Identitas nasionalnya lebih terbuka terhadap keragaman budaya dan sejarah. Meskipun konflik sejarah ada, India tidak menggunakan senjatanya untuk memelihara narasi balas dendam. Dari sini, kita bisa melihat jika sebuah rudal bukan sekedar alat perang, tapi juga alat komunikasi politik. Dari nama, bentuk, hingga waktu peluncurannya, semua dipilih untuk menyampaikan pesan tertentu. Dalam kasus Pakistan, Abdali bukan hanya peluru kendali, tapi juga simbol warisan sejarah, pernyataan identitas, dan peringatan keras kepada India. Di sisi lain, India dengan cara yang berbeda mencoba menampilkan kekuatan militernya tanpa terjebak dalam narasi sejarah sektarian.